Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ana ingin menyampaikan sebuah pengetahuan, pembelajaran buat kita semua, bahwasanya kehidupan manusia tidak begitu saja mulus, tidak begitu saja berjalan seperti keinginan kita. Saudaraku yang budiman yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan apa yang hendak ingin saya sampaikan, agar video-video ini selalu bisa ditayangkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua, tolong di like, subscribe, and share ke grup-grup saudara atau teman-teman Anda sekalian. Hadirin, para pemirsa yang budiman, bahwa manusia itu senantiasa banyak berkeluh kesah. Kadang berkeluh kesah kepada saudara-saudaranya, kadang berkeluh kesah kepada anak, juga kadang-kadang berkeluh kesah kepada orang tuanya. Padahal kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama, khususnya orang-orang kita, orang Islam, ada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tempat bersandar, Allah tempat bermohon, Allah tempat berminta, dan lain sebagainya dan sebagainya. Kadang ketika kita tertimpa satu musibah, tertimpa satu bencana, apapun itu bentuknya, baik itu berupa barang yang kelihatan nyata ataupun yang tidak kelihatan secara nyata. Contohlah ketika seseorang itu terjadi kecelakaan di jalan, maka dia akan mengeluh, ada apa dengan saya? Dan momen yang saat ini sedang viral adalah adanya momen wabah COVID-19 atau bahasa orang Bekasi itu COVID-19. Bahasa guyonanya ya corona itu. Kenapa demikian? Sehingga manusia senantiasa berkeluh kesah dengan dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyerukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya adalah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Saudaraku, bukan berarti Allah tidak sayang, bukan. Atau bukan berarti Allah kejam, tidak. Allah itu justru maha sayang dan Allah justru maha mengasihi dengan makhluknya. Sehingga sampai makhluk jelata pun, sekelas semut, cacing, Allah berikan kehidupan, Allah berikan makanannya. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang sempurna? Tapi disitulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita tidak dibiarkan dengan kemegahan, kita tidak dibiarkan dengan kesenangan-kesenangan yang membuat kita lalai akan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah pentingnya Allah memberikan ujian-ujian kepada kita sebagai hambanya, agar senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa manusia hidup itu pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada atau saudara-saudara berada, terus mengapa kami harus diuji? Mengapa? Itulah manusia selalu bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Dia tidak sadar bahwa beliau atau kita atau saudara telah melakukan kesalahan-kesalahan.
dan bahwa orang itu telah mengira dirinya dengan kesolehannya, dengan ketaatannya, dianggap begitu saja selesai, tidak akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Kita baca sering surat-surat dalam Al-Qur'an, tapi kadang-kadang kita terlena, ada makna-makna, ada tersurat di sana. Yang artinya apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu telah dibiarkan begitu saja? Mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Tidak begitu. Ketika kita menyatakan telah beriman, maka Allah akan memberikan ujian. Untuk apa? Ujian itu diberikan oleh Allah kepada kita. Allah memberikan ujian kepada kita sebagai makhluknya, tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikan ujian, diberikan cobaan, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam usaha, maka dengan sendirinya orang itu akan ingat kepada Allah, sehingga dia mendekatkan diri. Yang tadinya tidak pernah sholat malam, dia akan menyisihkan waktunya, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk satu ujian itu bukanlah tingkat kekejaman Allah, bukan ketidak sayangnya Allah kepada makhluk, tapi justru sebaliknya, bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, kepada kita semua, adalah bentuk kasih sayang Allah yang sebenar-benarnya. Karena tanpa ujian kita tidak akan naik kualitas iman kita, tanpa ujian kita tidak akan naik kualitas ketakwaan kita. Logika saja kita bicara kehidupan di dunia. Anak sekolah kita, anak-anak kita yang masih SD, ketika mau naik kelas 2, dia harus diuji. Dan ketika ujian itu dia bisa selesaikan dengan baik, maka dia akan menjadi peringkat, akan naik peringkatnya menjadi kelas 2. Dan begitu anak tersebut naik kelas 2, apa begitu saja? Tidak. Akan diberikan pelajaran-pelajaran, dan setelah pelajaran itu diterima, dianalisa, diberikan ulangan lagi oleh gurunya. Setelah ulangan diserampai, ada waktunya UTS, ulangan tengah semester. Untuk apa? Mengetahui kualitas pembelajarannya, sejauh mana dia belajar. Begitulah kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa muhasabah diri, introspeksi diri. Apakah sudah benar-benar kita beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas karena iman? Apakah sudah kita bersedekah karena Allah? Karena sesungguhnya kita senantiasa berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah kadang-kadang kita melakukan ibadah-ibadah sholat itu hanya sebatas aktivitas menggugurkan kewajiban, tidak dihayati dalam hati kita. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamat, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin. Ikrar kita di dalam lisan kita, karena tidak nyampai dalam kolbu kita, maka tidak bisa menghayati. Sehingga aplikasi dalam kehidupan tidak sesuai dengan hadis inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengerjakan sholat, tapi mereka masih korupsi, mereka masih melakukan kezaliman, karena ikrar lisannya tidak masuk dalam hatinya. Oleh karena itu, saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, ditetapkan iman Islam kita,
untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan tentulah kita berharap senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa husnul khatimah, dan keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan lupa saudaraku semua, agar senantiasa video-video yang senantiasa memberikan satu pencerahan buat saya khususnya dan buat kita semua bisa senantiasa tayang. Maka sekali lagi saya ingatkan, like and subscribe, juga share kepada grup-grup Anda, saudara-saudara Anda. Insya Allah yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua, momen saat ini kebanyakan kita sedang mengeluh. Covid dijadikan satu alasan. Berpikirlah secara positif bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dalam kehidupan, tidak akan ada yang sia-sia. Bagaimana kita menyikapinya? Adanya Covid, saudara-saudara kita yang usaha masker booming. Muncul lagi nanti pembatas antar penumpang dan driver yang secara portable dibikin. Itu secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja. Belum lagi produksi hand sanitizer dan lain sebagainya. Senantiasa berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa agamanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda persangkakan. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalkan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada satu kemudahan kecuali Engkau yang bikin mudah. Dan jika Engkau membuat satu kesedihan atau kesusahan, tapi ketika Engkau memudahkan, maka itu menjadi mudah. Demikian, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.